Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lebih semangat maling ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok wow pertama kok lemes nopo? Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasulahu ba'dah. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du. Ya ayyuhal hadirun, Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah rahimahullah, yang semoga selalu senantiasa diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita panjatkan puja dan puji syukur atas kenikmatan yang Allah limpahkan kepada kita semua. Sampai detik ini, sampai saat ini, Allah masih memberikan nafas pada kita. Ingkang tegese berarti ketika seseorang itu masih diberikan kesempatan untuk bernafas ataupun tasik hidup, berarti sejati ini pun masih diparingi kesempatan untuk bertaubat. Ini kata Imam Al-Ghazali. Ulama-ulama terdahulu itu luar biasa memaknai hakikat hidup ini tadi. Nah, kita memaknai hakikat hidup nih, bapak elek tasik hidup ya besok berarti mancing tendang ya. Ulama-ulama terdahulu buat memaknai hakikat hidup, bapak tasik sakit bernafas berarti Allah masih memberikan kesempatan seseorang itu untuk bertaubat. Saat saya ini pun tiang niku lek nglampahi kesalahan, nonton niku menutup dengan kebaikan. Lajengipun ditambah malih sing saya niku napa? Bertaubat dari kesalahan-kesalahan dan merenungi. Mboten mek astagfirullah, tapi mboten merenungi mboten. Tapi harus juga merenungi, introspeksi diri untuk memperbaiki diri. Seperti yang saya. Bapak Ibu jemaah rahimakumullah, pada malam hari ini kita lanjutkan pembahasan yang sebelumnya bulan yang lalu, pembahasan adab terhadap saudara ya. Salah satu pun kalau kita itu punya kesalahan, salah tindak tanduk, kita salah terhadap saudara kita, maka dianjurkan di agama Islam untuk apa? Satu, yang pertama meminta maaf. Itu wajib. Sedanten tiyang niku lek nglampahi kesalahan, niku sing wajib pun harus meminta maaf kepada sesama makhluk, sama ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Mantun niku tidak hanya sekedar minta maaf, tapi untuk mengobati hatinya niku napa? Memberikan hadiah. Misalnya pun ngeten. Ketika panjenengan nate disakiti tiang lintu, orang lain, saudara panjenengan, atinipun loro banget, jangget. Mantun niku saudara panjenengan yang menyakiti niku panjenengan sampai jangget niku. Lek bahasane tiyang Jawi sampai intil-intile sak loro, menawa ngoten niku. Mantun niku datang teng rumah panjenengan meminta maaf, lajeng nambahi atau sak miliar. Kini ngeten mantun mboten lorone ati niku. Nah. Ini contoh mawon. Berarti kalau kita tuh punya kesalahan kepada orang lain, hendaklah nawa satu meminta maaf, yang kedua nawa memberikan hadiah. Niku. Kadang lek pun minta maaf ya tak sepuro. Tapi pangkat tak eling-eling. Lah kadang ngoten niku tas ya.
Tapi untuk mengobati sakit hatinya sing jaget niku napa? Nambahi hadiah. Dan ini sangat dianjurkan. Napa? Bertukarlah hadiah, saling memberikan hadiah agar kalian itu saling menyayang, saling mencintai sesama muslim. Ngoten nggih? Napa? Meminta maaf dan memberikan hadiah. Kita lanjutkan pembahasan yang berikutnya adalah adab antara suami dan istri. Niki tidak hanya kita tuh punya adab hak-hak kita terhadap saudara, tapi lajeng adab antara kita suami dan istri. Loh, kok istri, Pak? Berarti niku adalah tri niku 3. Berarti istrine boten nonton kan? Adab antara suami dan istri. Seseorang muslim niku wajib, Pak, karena mempunyai adab akhlakul karimah. Nggih. Niki adalah dicontohkan oleh Rasulullah. Baginda Nabi Shallallahu alaihi wasallam itu yang paling baik akhlaknya dan paling baik terhadap istrinya. Kok istrinya berarti istrinya lebih dari satu. Itu Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Saya tindak tanduk hak-haknya kepada istrinya juga dipenuhi. Maka adab ini saling timbal balik, Pak, antara suami dan istri. Tidak hanya kita tuh menuntut istri kon taat pada suami, tapi juga suami itu memberikan contoh teladan yang baik. Kadang kita kan enggak nuntut istri kon baik, tapi kita tidak baik. Itu, Pak. Karena sesungguhnya para suami, wahai bapak, itu kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, ar-rijal qawwamuna 'alan nisa. Dan laki-laki itu adalah pemimpin, contoh teladan bagi perempuan. Ya, contoh. Tidak hanya sekedar memimpin saja, tapi juga menyontohi yang baik. Di dalam surat Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa lahunna mithlul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf walirrijali 'alaihinna darajah." Dan para wanita itu mempunyai hak yang seimbang dan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Akan tetapi para suami, kata Allah Subhanahu wa taala, mempunyai satu tingkat kelebihan terhadap istrinya. Kalau mau tentang tafsir Ibnu Katsir, kelebihan suami di dalam tafsir surat Al-Baqarah niki ayat 228. Satu tingkat yang dimaksud adalah sifat kepemimpinan terhadap keluarga. Satu tingkat di atas istri. Ini khusus para suami lagi, khusus para suami. Satu tingkat di atas para istri. Dan kata Rasulullah SAW juga di dalam hadis, ala inna lakum ala nisaikum haqqan wa nisaikum alaikum haqqan. Ingatlah bahwa kalian itu mempunyai hak terhadap istri-istri kalian, terhadap istri-istri kalian, dan istri-istri kalian pun mempunyai hak terhadap kalian. Ada haknya suami, ada haknya istri. Dan itu harus dipenuhi dalam rumah tangga, Pak. Bu, harus dipenuhi. Kalau toh dalam rumah tangga itu ada goncang ganjingnya, itu panjenengan imut-imut, ini juga nasihat terhadap pulau Pak untuk rumah tangga saya. Jangan saling menuntut hak. Jangan saling menuntut hak, tapi memenuhi hak. Niku harus, Pak. Lek kalau sering menuntut hak, niku sering gegeran pasti. Tapi harus kita mengerti bahwasanya kita harus juga menunaikan haknya sebagai suami, dan istri juga harus menunaikan haknya sebagai istri kepada suami. Imbang. Lek hak-hak dalam rumah tangga niku kok mboten terpenuhi satu sama lain, pasti niki gonjang-ganjing. Pasti nih. Karena mboten terpenuhi.
terpenuhi hak, saling menuntut. Maka kita sebagai suami harus tahu, sebagai istri juga harus tahu hak. Ngoten nggih. Dan di antara hak-hak suami dan istri itu ada hak yang sama dan ada juga hak yang tidak sama. Hak yang sama no. Yang pertama ingkang lajeng yang pertama haknya sama, derajatnya sama, sekufu, hak yang sekufu seimbang terhadap suami dan istri. Yang pertama itu adalah amanah. No. Amanah. Masing-masing suami istri harus amanah, Pak. Sehingga tidak berkhianat satu sama lain. Harus amanah terhadap hubungan. Tidak menyelingkuhi. Tidak ada yang dirahasiakan. Itu harus. Dan suami ini harus lebih amanah terhadap kepemimpinannya terhadap keluarga. Amanah ini berat, khususnya untuk para suami. Saat ini tuntutan untuk suami harus ketika menikah sudah sah, gitu, lajeng harus memenuhi haknya, mencarikan nafkah yang baik, tidak hanya sekedar pados upo mawon mboten, tapi harus dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala mencarikan nafkah yang baik, halal, thayyib. Itu berat Pak untuk suami. Dan untuk akhir zaman ngoten niki, kadang sakniki serampangan. Pokoke oleh duit konti, mboten mikir halal kalih haram. Pokoke angsal duit. Dan ini adalah amanah. Dan harus saling amanah, loyal, jujur. Niku harus Pak. Kalau ada yang disembunyikan sembunyi-sembunyi, ya sembunyi-sembunyi antara suami dan istri, pasti ada pengkhianatan. Pasti nih. Harus amanah. Dalam kehidupan rumah tangga itu harus amanah. Dalam hak memenuhi haknya suami dan istri harus amanah. Yang kedua, yang pertama tadi adalah amanah, menjaga masing-masing suami dan istri harus amanah. Yang kedua adalah cinta dan kasih sayang. Tidak bisa Pak, hubungan suami istri tanpa ada ikatan rasa cinta dan kasih sayang. Tidak mungkin panjenengan itu mau ujuk-ujuk menikahi istri ini panjenengan tanpa kasih sayang, mungkin. Pasti ada, walaupun misalnya namung sak crit, pasti ada rasa cinta kasih sayang. Dan ini harus istri mencintai suami, suami juga harus mencintai istri. Kalau sudah tidak ada rasa satu sama lain, apa yang terjadi? Seseorang ini kalau tidak cinta berarti ya kebalikannya, benci. Tentu. Kalau tidak cinta berarti ya benci. Ya harus mempunyai rasa cinta kasih sayang. Dalam Al-Quran Allah Ta'ala berfirman dalam surat Ar-Rum ayat 21. Surat Ar-Rum ayat 21. Ini ayat yang familiar, yang sering-sering dibacakan kori-kori pas pernikahan nanti nikah lah Pak. Nanti nama jalan pas nikahan dibacakan kori. Di dalam surat Ar-Rum ayat 21 Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya, tanda-tanda kekuasaan Allah, ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, ya, supaya kamu cenderung. Ini manfaat nikah ngoten iki, saling mencintai, supaya kamu cenderung dan merasakan tentram kepadanya. Dan ini tanpa didasari, Pak, rasa cinta dan kasih sayang, tidak mungkin ada ketentraman. Pasti ini. Napa? Gemberat. Karena napa? Tanpa ada rasa cinta kasih sayang. Dan ada yang Rasulullah itu mengatakan, baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Kok wonten rumah
temen niku tanpa ada kasih sayang kok gemberah tok niku napa benten rumah kalih kandang. Dan gitu. Mendo, mendo niku kan enggak ada loh empati rasa nih, karena kan namun naluri, hewan itu naluri saja, tidak ada rasa. Niku gemberah ya, dari kandang. Tapi kita harus bisa membedakan bagaimana rumah kita tidak seperti kandang. Maka harus menanamkan rasa cinta kasih sayang terhadap istri dan anak yang ada di rumah tersebut. Kesannya nopo tentrem, nopo syaratnya cinta kasih sayang mantan iku melahirkan nopo ketentraman di dalam hati. Kok setunggali cinta, kok setunggali boten. Niku nggih mboten tentrem. Kok setunggali sayang, kok setunggali boten sayang. Niku mboten tentrem. Harus sama-sama, Pak. Satunya sayang, satunya juga sayang. Satunya cinta, satunya juga cinta. Gitu. Riyen pas mantan anyar, mantan itu. Yang bayangaken. Kalau bayangin kalau kiyambak gitu. Jenengan niku pas mantan anyar ngoten niku. Cintanya sampai sekarang itu bertambah atau berkurang, Pak? Jujur nih. Pak, halo. Bertambah ya? Bertambah. Ibu-ibu, kita ingin berapa pada tanggal panjenengan. Ketika panjenengan awal nikah sampai sekarang, cintanya panjenengan kepada suami panjenengan itu bertambah atau berkurang, Bu? Bu. Oke. Gimana? Bertambah ya? Oh, bapak ini bertambah loh, Bu. Rasanya itu bertambah pas wonten karepe. Maksudnya pas wonten karepe tok nggih. Ngaten nggih. Allah niku memberikan hati kita cinta dan kasih sayang terhadap pasangan agar apa? Menciptakan rasa tentram di satu sama lain di dalam hati. Kesane tentrem. Sampai orang-orang Indonesia itu mengatakan, Pak, sandal aja Pak pasangan, masa kamu tidak? Maksudnya seperti itu. Sandal itu kan pasangan, Pak. Maka Allah juga akan menciptakan pasangan itu yang sekufu sama-sama manusianya. Tidaklah mungkin Allah Ta'ala itu menciptakan pasangan, misalnya manusia dengan hewan, itu tidak mungkin, bukan nalurinya, bukan fitrahnya. Kok ada orang, kok ada orang, kok mantun niku, wonten ingkang punya rasa cinta berlebihan terhadap hewan. Hewan, maksudnya dia tuh produk kelainan nonton. Ini sanes fitrah. Fitrah nopo? Sesama manusia saling mencintai. Ada perempuan, ada laki, itu saling mencintai. Harus saling mencintai. Supaya kamu cenderung dan merasakan tentram kepadanya dan dijadikannya di antara kamu rasa kasih dan sayang. Niku awaddah warahmah niku ngoten niku maksudnya. Kamu harus menimbulkan rasa cinta kasih sayang terhadap pasangan. Kok riyen niku tasik mantanane seneng cinta-cintane tresno-tresnone nggih. Sampai cintaku si konyong-konyong koder, bukan keder. Ya, sampai sekarang kita menjadi suami yang baik, maka harus tetap walaupun toh istri kita tidak sesuai angan-angan kita, okay? Karena bukan speknya bukan istri Nabi, okay? Tapi sebaik-baik wanita, ibu, sebaik-baik wanita, okay? Kersane nentremne bapak-bapak, kersane nentremne suami, niku berusahalah kata Rasulullah SAW sebaik-baik wanita, sebaik-baik perhiasan di dunia itu adalah wanita yang solehah. Napa Bu? Wanita yang solehah. Wanita yang solehah napa? Satu yang pertama kriterianya itu taat kepada Allah dan Rasulnya. Mantun niku lek dipandang oleh suami itu nentreme ati.
Itu wanita yang soleh. Bapak-bapak demen mboten sah nuturi garwane. Nggih, nantreme ati. Bapake wangsul nyambut, ngoten nggih disambut dengan senyuman. Mboten mek brabrok-brabrok mboten. Tapi bapak juga harus tahu, masuk rumah harus assalamualaikum dengan nada yang lembut ngoten niku. Masuk rumah blunus mawon itu contoh yang tidak baik juga, Pak. Maka sebaik-baik suami ialah juga yang baik kepada istrinya. Tidak hanya istrinya yang baik terhadap suami, tapi suami juga harus memberikan contoh yang baik terhadap istri. Lek kita menginginkan istri kita baik, maka kita harus dari sekarang memberikan contoh kepada istri yang baik. Berat, amanah istri itu paling berat masalah. Karena nopo? Keranten istri wanita niku kata Rasulullah itu diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok. Tulang rusuk yang bengkok kata Rasul. Wanita niku napa mengandung nopo ngoten. Lek gumun kan. Ada yang mengatakan sampai hal seperti ini. Wanita itu dimengerti itu sulitnya minta ampun, Pak. Sampai orang filsafat itu mengatakan belajar filsafat itu sudah wangel, sulit, tapi masih sulit lagi memahami karakter seorang wanita. Repot, Pak. Wanita itu kadang ya, ditakoni ho tapi jani ora. Mboten gitu. Tapi ditakoni ora tapi karepe ho. Heeh. Ini wanita. Itu kok ngandung apa wanita. Wis ngoten niku lah. Sampai Allah Taala juga napa ya. Di Al-Qur'an itu mencantumkan An-Nisa nih. Surat-surat terhadap wanita. Melaksanakan nggih. Menanamkan cinta dan kasih sayang terhadap pasangan. Suami dan istri. Dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, "Man la yarham la yurham." Barang siapa yang tidak menyayangi maka tidak akan disayangi. Man la yarham la yurham. Jamal status mawon. Man la yarham la yurham. Barang siapa yang tidak menyayangi maka dia tidak akan disayangi. Maka kalau kita ingin dicintai dan disayangi maka kita harus menyayangi dan mencintai. Itu maksudnya Rasulullah. Dan sampai yang tidak menyayangi maka tidak akan disayangi. Yang ketiga, Pak. Ketiga, saling mempercayai terhadap suami dan istri. Kok wonten pasangan kok tidak saling percaya? Intinya mek curiga ya ngoten niku. Ya, niku nggih menyebabkan congkak. Maka harus saling mempercayai satu sama lain. Ya. Dan perasaan saling mempercayai ini sulit, Pak. Kita tuh banyak curiganya nomor banyak percayanya. Saya itu kita tuh kalau menghukumi sesuatu di dalam usul fikih itu ngeten. Nahnu naqulu bidzahir. Jadi kami itu menghukumi apa-apa yang nampak. Kalau seorang istri dan suami itu berusaha jujur, maka jangan sampai mencari kesalahan-kesalahan di antara satu sama lain. Kalau ingin percaya, pun toh Pak, panjenengan emot-emot suami niku sebagai suami pasti wonten mine kalih wonten plus. Juga sebaliknya juga wonten. Sebagai istri wonten mine wonten plus. Saya setuju. Kalau kita ingin percaya kepada pasangan kita, maka panjenengan emot-emot kebaikannya. Jangan emot-emot kebaikannya. Tapi kalau kita tuh curiga dok, berarti seseorang itu pasti memikirkan keburukan, kejelekannya atau keburukan terhadap pasangan kita. Ini sulit loh, Pak. Ya, sulit betul.
Lek namung akad nikah tok niku enak, saestu. Kula mawon ya pengen nek mawon gitu. Lek akad nikah tok enteng, saestu Pak. Nggih. Tapi untuk membina rumah tangga niki lho yang sulitnya ini. Pra rumah tangga niki lho. Untuk membina pasangan itu sangat sulit. Itu yang saya rasakan. Saya nikah itu dengan istri saya yang pertama itu 2017. Istri pertama nih. Istri kedua dereng nih. Kok tak belajar dunia gitu. Sampai sekarang istri kula kan notabene kan pondok. Bukan berarti kula itu lepas tangan, cul tangan mboten, tetep kula bina. Tetep kula bina. Kadang ada yang mengatakan bojo lek ora kena dibina ya dibinasakan. Kadang ngono-ngono ngate iku. Masalah apa? Tetep dibina. Nggih. Tiang wadon istri niku lek dikerasi niku ceklek. Ceklek. Kerasi ceklek mboten? Ceklek. Tapi lek ditutne niku sakit menyesatkan. Repot ya. Yang wadon niku tadi karepe rena-rena. Ya, tapi niki nggih Allah Taala menciptakan wanita yang ngoten niki nggih sebagai perhiasan dunia. Saling mempercayai Pak nggih, tidak saling mencurigai, tidak meragukan nggih. Niku harus loyalitas, keikhlasan dari pasangan. Karena Allah Taala itu berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat 10, "Innamal mu'minuna ikhwatun." Sesungguhnya orang-orang yang beriman saling bersaudara. Oleh ngomong saling bersaudara, pasti harus punya rasa percaya, saling percaya terhadap pasangan. Jangan sampai kebanyakan curiga. Tapi menanamkan hal-hal seperti ini itu sulit, gitu. Sulit banget, maka harus tetap terbina. Dan Rasulullah SAW bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi." Tidaklah beriman dan tidak sempurna imannya seseorang dari antara kalian hingga dia itu mencintai kebaikannya. Jadi kebaikan bojo, suami nopo istri, pasangan. Maka kalau ingin rumah tangganya tentram, itu harus saling memandang terhadap kebaikannya. Jangan sampai lah ini. Tapi berusaha ya, jangan sampai itu mencari kesalahan-kesalahan terhadap pasangan. Nginten-nginten itu ketika bertengkar ya masih ada masalah ngoten niku. Yang diungkit-ungkit niku baiknya nopo buruknya, Pak? Bu, baiknya suami nopo buruknya suami, Bu? Baiknya, Masya Allah, luar biasa nih Bu, solehat tenan nggih. Bapak-bapak, ini ketika misalnya ada satu permasalahan, mantan niku pegel gitu, sampai ada congkrah ngoten niku, yang panjenengan emot-emot Pak, niku kebaikannya istri nopo keburukannya istri, Pak? Pak. Kebaikan. Ya harus sering ngemot-ngemot kebaikannya istri, Pak. Betul. Sejelek-jeleknya istri pasti wonten baiknya. Sejahat-jahatnya suami pasti wonten baiknya. Niku nggih, pasti wonten min plus e. Lek kalau sempurna niku spek nabi, Pak. Bu. Spek nabi niku sempurna. Lah, bapak-bapak suami-suami niki sanes spek nabi. Tapi berusaha untuk mencontoh nabi. Lek Nabi sallallahu alaihi wasallam niku pun apik pol dung sempurna kalih tiyang lintu tetanggan saya, kalih tiyang umum saya, kalih garwane juga saya. Kadang ada seseorang itu kalih tiyang lintu saya, tapi kalau bojone mboten saya. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam niku saya sak kabeh sempurna. Maka beliau itu disebut uswatun hasanah itu pantas sebagai suri tauladan untuk contoh karena saking sempurnane akhlaknya dan adabnya sebagai manusia yang paling mulia di muka bumi. Sampai pernah Aisyah
Iki keren pol iki. Ada sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu yang bertanya, wahai Aisyah, itu umul mukminin, sing bendintene kalih kanjeng Nabi. Bagaimanakah akhlak Rasulullah di dalam rumah? Bagaimanakah amal beliau di dalam rumah? Ketika Aisyah itu ditanyai hal seperti itu, jawabannya luar biasa. Amal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam rumah itu sungguh luar biasa, sungguh luar biasa, sempurna. Kalih garwane saya, kalih keluargane saya. Kalau panjenengan Pak ingin mengerti karakter seseorang, ya, karakter seseorang, suami, nah, contoh sesama suami nih, suami ya. Misalnya panjenengan berkerabat, berteman. Kalau ingin panjenengan ingin mengetahui karakter temani panjenengan sebagai suami, maka panjenengan tangkutkan ke istri. Saya itu lek jawaban istrinya luar biasa, berarti akhlaknya juga sah. Kok jawabannya ngoten niku, berarti mboten sah. Kalian tiang itu saya, kalian keluarga juga sah, terhadap pasangan juga harus sah, harus loyal juga. Tapi nggih, tapi berusaha nggih, berusaha. Karena kita bukan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi berusaha mencontoh Nabi. Karena dalam rumah tangga itu tidak hanya sekedar nafsu-nafsuan saja, bukan hanya urusan perut dan bawahnya perut, tapi rumah tangga ini akan dibawa dan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang paling berat itu tanggung jawabnya sebagai suami. Apabila suami ini bisa membina istri, maka suami itu juga beruntung. Apabila suami ini sudah membina istri, apabila malah tanpa dibina, wonten niku istrinya membuat kesalahan dan dosa, maka suami juga ikut menanggung juga. Berat betul. Berat. Di sisi lain kita tuh tidak hanya sekedar dituntut memberikan nafkah, ya, tapi di sisi lain juga harus tidak hanya sekedar di nafkah saja betul Pak, tapi harus juga dibina, diajak ke kajian ilmu. Kalau kita tidak bisa membina dengan istri kita, kadang memang dakwah niku yang paling berat itu terhadap pasangan kita Pak. Kita harus mau maafin pasangan kita tahu elek kita, gitu. Itu yang paling berat. Kita harus ngomong ini nggak mani bikin, iya. Medirian, lah saya itu Pak. Kulo niku lek pas senggang, pas senggang. Tapi kata senggangnya itu pas kali istri kulo. Yang kalau ini lo yang Pak, saya itu sampai saat maksudnya yang niku ngeten, yang rene yang tak bacanya hadis-hadis ya. Ini kan kalau bacanya hadis, kalau mboten nuturi mboten kulo. Tak bacanya hadis-hadis ngoten. Benet diterang yang mbak. Tapi kalau badhe nuturi ngoten niki lho, nggih to. Semenep elek elek kula. Kula tatak ngoten niki nuturi ngisi pengajian ngoten niki diundang, kula tatak mawon. Mergi jenengan mboten semenep elek kula. Tapi lek teng griya, iya. Istri kula, Pak. Saestu, Pak. Semerep elek kula bahkan rasa apa-apa kula. Itu istri, Pak. Semerep rahasia-rahasia kula. Itu istri, Pak. Makanya sebagai suami harus tataklah untuk menasihati istri, harus tatak. Walaupun toh kita kalau kita tuh nunggu sempurna Pak, nuturi istri, niki kita kalau nunggu sempurna itu tidak sempurna. Ya, kapan sempurnanya? Kita akan menemukan Nabi. Nih adab-adab malih, ya. Yang keempat tadi, yang ketiga loh. Yang pertama amanah, yang kedua cinta kasih sayang, yang ketiga saling mempercayai, tidak saling mencurigai terhadap pasangan-pasangan kita. Yang keempat lah, yang keempat adab-adab umum berupa kelembutan. Nah, ini kalau akhlak, menanamkan akhlak yang baik, kelembutan terhadap pasangan-pasangan kita itu perlu Kelembutan ini ada kasih sayang terhadap istri,
tutur kata nggih sae. Maka istri itu juga akan sungkan Pak terhadap kita. Kalau kita wis wah ngawang ngoten niku, istri itu kalih kita mboten sungkan. Nggih nggih. Kita berusaha basa kalih istri. Istri juga harus basa kalih suami. Istri kula iki anu Pak, kula ingati tasik kula ingati. Istri kula iki nate basa kalih. Sakniki wis wah istri kula. Walah, wis ngoten niki tiyang wadon nggih, pun damel hiburan mawon tiyang wadon. Nggih. Allah Ta'ala berfirman di dalam surat An-Nisa ayat 19 cupliannya, menjaga kelembutan adab-adab berlemah lembut dan berinteraksi terhadap pasangan, manis muka, bertutur kata yang baik, menghormati dan menghargai, ini perlu. Wa'ashiruhunna bil ma'ruf, dan bergaulah dengan mereka secara patut, yaitu mereka adalah istri, dengan cara yang patut, dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang baik. Niki anjuran dari Allah Subhanahu wa taala. Rumah tangga, Pak. Kita kan sebagai suami, sebagai istri memiliki karakter, Pak. Nah, karakter ini harus dirubah. Yang sebelumnya keras, tartol, mulai pas lembute pas enek karepe. Wes ngeten iki gawe. Bapak-bapak niku sanes kula. Nah, nggih. Niki harus dirubah. Ketika kita tuh mempunyai watak, sifat dan karakter yang keras, maka kata Allah Subhanahu wa taala, wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Bergaulah dengan mereka dengan cara yang baik, dengan cara yang lembut, ya, dengan cara yang ma'ruf. Napa? Istri juga baik, lemah lembut. Bapak-bapak sebagai suami juga harus lemah lembut. Sedanten niku lek lemah lembut niku saya Pak dipandang enak. Gitu. Dieleng-eleng niku kasih enak. Niku lemah lembut. Karena nih karakter dan seseorang yang memiliki karakter keras niki ketika bergaul dengan siapapun memiliki hati yang atos itu keras, maka itu bergaul dengan siapapun itu pasti tidak akan baik, termasuk dengan istri, dengan teman, berteman Pak, berkerabat, dengan saudara, dengan teman yang lain, dengan teman yang umum. Kalau kita mempunyai karakter yang lembut, maka teman kita itu akan menyayangi kita, mencintai kita. Orang enek loh Pak digoleki. Ini karakter. Sahabat iman. Apalagi terhadap pasang-pasang kita. Tiyang lek saya niku, lek mboten wonten digoleki. Bojo niku Pak, pasang kita. Kadang ini contoh. Lekas pamitan kula badhe medal mulai kapan? Ngoten niku. Mulai jam piro? Ngoten niku men digoleki ya. Urung budale ben takoni langsung. Berarti Arab napa? Niki cintanya istri terhadap suami. Tidak mau kehilangan suami. Kadang mboten. Kalau kita, "Alah budal ora mesti ditekoki mulie." Ngoten niku. Tapi ini adalah anu, Pak. Pertanyaan-pertanyaan ngoten iki mboten usah risih, Pak. Itu ya adalah napa ya? Perhatiannya istri terhadap kita. Termasuk lemah lembut kita itu akan tertanam dalam alam bawah sadar istri kita bahwasanya suamiku itu baik, lemah lembut. Kadang cethuk bojone mantos ngoten niku tok sing penggane karakter keras. Niku cethuk iku pun wedi. Iya toh? Tapi suaminya lemah lembut, istrinya lemah lembut, pengen hawane bedino pengen petuk ngoten niku. Nggih to? Badhe budal manjing nglabot. Nggih to, Kan? Ngoten niku. Tapi lek karakternya tidak lemah lembut, artiannya keras. Ini pun kono-kono, metu karo mboten karep. Ya ngoten niku. Tapi bagaimana kita tuh saling mempunyai sifat lemah lembut terhadap istri, maka ini harus diajarkan mulai dari diri kita sendiri, berlemah lembut terhadap pasangan. Tidak menuntut awakmu harus lemah lembut. Ini mboten. Dan itu mboten sayang ya. Sama-sama harus lemah lembutnya. Kadang pengen pas
badhe ngolehne mawon iku lemah lembut, Pak. Gitu. Wis badhe ngolehne. Sesuatu nih, Pak. Sesuatu nih. Kula tak mboten. Sesuatu ini kan badhe didapatkan, terutama wanita. Iku lek badhe diolehne ngoten niku. Wah, barang-barang diteri. Akhlaknya disaik-saik. Tahu lek bar nikah, masalah. Ngoten bar-baran. Gitu. Nah, maka kita harus kembalikan, Pak. Sifat-sifat kelemah lembutan fitrahnya manusia terus dikembalikan. Agar nopo? Di dalam rumah tangga sifat lemah lembut ini tertanam. Kalau kita lemah lembut, istri lemah lembut, otomatis Pak, keturunan-keturunan kita juga insya Allah jadikan sebagai keturunan yang lemah lembut, karakternya baik. Pendidik nih ya. Perlu tadi mau wanceng tadi. Pinter lembar ini. Iya, tasik pembahasan ini tasik buahnya apa tasik ini 4 lembar ini. Insya Allah dilanjutkan bulan depan ya. Bulan depan. Niku saking adab-adab yang umum terhadap lemah lembutan terhadap pasangan. Adab yang keempat, wa ashiruhunna bil ma'ruf. Sedangkan itu yang lek ma'ruf artinya lemah lembut, karakternya lemah lembut, dan karakter seseorang kalau lemah lembut berarti menandakan hatinya itu lemah lembut, hatinya baik. Karena nopo? Apa yang keluar dari zahir kita, dari mulut kita, dari karakter kita itu menandakan hati seseorang. Montor ini loh Pak, montor 4 tak. Yeah. Montor 4 tak. Ini kalau mesin normal Pak, sehat. Ini mboten bel. Suaranya di rumah ini ces ngoten niku. Nggih. Niku motor 4 tak. Berarti kok wonten kenapa sing belut dari motor 4 tak? Berarti ada masalah dengan mesinnya. Yang keluar beluk berarti adalah masalah dengan mesin. Seperti itu. Maka kita kalau ingin memiliki karakter yang lembut juga harus menata hati, membersihkan hati. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-A'la, qad aflaha man tazakka. Sungguh beruntung orang-orang itu yang membersihkan hati. Seseorang itulah hatinya bersih, otomatis karakternya ikut lembut. Wallahu a'lam bishawab. Betul nggih? Yuk, Pak Ari nggih. Salah satu kewajiban seorang suami salah satunya kan memberikan pendidikan kepada istri. Iya. Di mana hukumnya misalkan kita menasihati seorang istri tapi tidak dapat diterima. Mungkin kita ilmunya yang masih jangka-jangka. Nabi ngomong malih. Terus kita seharusnya juga tahu kualitas kita itu seperti apa. Kadang kita menasihati istri itu malah dikira nanti yang seperti menjatuhkan. Terus hukum belum apakah kita sudah lepas dari kewajiban kita? Memang ini tanggung jawab kita ya Pak Hari sebagai suami untuk selalu menasihati istri. Toh walaupun yang pertama kita nasihat kita tidak diterima, batu Pak Hari. Batu niku sekeras-kerasnya batu Pak. Keras-keras batu. Kalau terkena air hujan terus-menerus itu berlubang. Dakwah niku lek karep kita kan untuk dakwah terhadap siapapun, menasihati siapapun. Iki gaene ndang amal notokno. Tapi tugas kita ingat lagi, Rasulullah SAW itu tugasnya hanya untuk menyampaikan samar. Kita mencontoh Nabi SAW, tugas kita hanya menyampaikan urusan hidayah nanti dipakai atau tidak terhadap kepada siapa yang kita nasihati, maka itu bukan urusan kita. Apabila nasihat tersebut itu baik, apabila dipakai, otomatis kita tidak menggunakan pahala. Kalau toh kita punya pasangan-pasangan yang belum baik, bisa jadi saat ini belum baik, Pak. Tapi dinasihat lagi barangkali baik, baik lagi. Bisa menjadi diterima dan menjadi baik. Sampai kalau itu bayang kayak Pak.
sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau dikenal dengan yang karakter keras. Ya, karakter keras. Sampai dulu sebelum masuk Islam, Umar bin Khattab ini menjadi seseorang yang ingin membunuh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenging dakwahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mendengarkan Al-Quran juga, beliau itu hatinya bergetar. Mantan masuk Islam, sebelumnya menjadi manusia yang baik banget, buruk banget, ya, laknat, kafir, gitu, karena belum bisa menerima dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah Taala membalikan hatinya menjadi orang-orang yang beriman. Nanti menjadi sahabat Nabi yang mulia. Sampai saat ini kuburannya jentrek Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu umat itu sih kerasnya apa nih Pak? Iya Pak. Kalau kita ingin dakwah terhadap keluarga, yang pertama kita harus memantaskan diri kita, tetap berusaha. Bagaimana dakwah ini harus ada fikih-fikihnya, Pak. Harus ada fikih-fikihnya. Kita harus mengenali karakter seseorang. Tidak hanya sekedar menasihati betul, tapi dengan cara yang ma'ruf. Contoh, dijak mejeng renyah, nopo jak mejeng, dijak makan malam atau dinasihati. Itu dengan nopo nggih? Dengan cara yang baik gitu. Kadang pas mboten mood dinasihati, wah iya niki tambah betul karena tapi apabila kita sudah berusaha menasihati tapi tidak dipakai, maka ini bukan urusan kita lagi. Kita sudah gugur kewajiban. Tapi panjenengan untuk istri yang belum bisa menerima, maka tetap ya, tetap harus niki tambah jawaban panjenengan untuk selalu menasihati dalam kebaikan. Betul ya Pak? Tetap untuk putan usah berkeluh kesah ibaratnya, terus ngoten iki boten nggih tetap nasihati karena Rasulullah SAW itu juga diutus untuk menyampaikan risalah, sama kita juga hanya untuk menyampaikan risalah. Urusan hidayah nggih, urusan hidayah itu urusannya Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan lupa setiap kita tuh menasihati orang lain, pasangan kita atau kerabat kita, jangan lupa Pak. Ya, jangan lupa Bapak-bapak, Ibu, siapapun setelah kita menasihati orang lain, maka yang sering kita tinggalkan apa? Mendoakannya. Dan ini lebih makbul. Ya, lebih makbul. Kadang kita enggak, cuma kita ikhtiar saja menasihati tanpa mendoakan. Yoga niku nggih ngoten, Pak. Yoga niku dididik nggih dido, nah mboten dididik tok, tapi dido dengan sama pasangan-pasangan kita yang belum baik, maka berusahalah mendoakan bahwa pasangan kita akan menjadi orang yang baik. Tapi di sisi lain kita harus menjadi orang yang baik. Karena apa? Karakter dalam rumah tangga itu adalah cerminan. Karakter rumah tangga itu adalah cerminan. Maka kalau kita ingin pasangan-pasangan yang baik, berusahalah menjadi suami-suami pasangan-pasangan yang baik juga. Wallahu a'lam bishawab. Ngoten ya Pak Ari. Ini tugasnya hanya untuk menyampaikan saja, ya. Karena Rasul itu pernah Pak, ketika dakwahnya ditentang sana sini, Rasulullah itu sampai Pak, pun ingut-ingutan wes piye kira sing nampa dakwah Islam. Enggak. Tapi kata Allah Taala ditegur, wahai Muhammad tugasmu hanya menyampaikan, urusan hidayah itu adalah tugas. Ya, bukan haknya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ngoten nggih? Wallahu a'lam bishawab. Bapak-bapak, Ibu, kita tutup kajian pada malam hari ini dengan bacaan hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.